Mak guys, kali ini Mama Nande baru pulang dari kantor ya, dari kampus Universitas Sumatera Utara. Udah lama WFH. Hari ini mau ngampus dulu lah. Kebetulan ada rapat dikit-dikit. Nah, kali ini Mama Nande mau ngebahas tentang relaksasi. Ada pertanyaan dari mama-mama guys. Mak Nande, aku pengen lah Mak Nande mau relaksasi lagi. Kayak mana lah caranya Mak Nande? Nah, ini banyak nih ditanyain mama-mama. Mama pribadi seneng kalau misalnya ada mama-mama guys yang tadinya dia sudah menyusui. Ini konsep relaksasi dulu ya. Jadi relaksasi itu misalnya kau mak dari lahir sampai usia bayimu 2 bulan kau menyusui. Tapi karena ada sesuatu hal akhirnya proses menyusuinya tidak dilanjutkan. Nah, sekarang bayimu misalnya usianya lah lebih kurang 6 bulanan, kau pengen lagi nyusui. Mungkin karena kau lihat mak, kok bayi yang sebelah jarang sakit, jarang alergi, kok bayimu yang minum selain ASI kok ya mudah sakit, batuk pilek, kena angin dikit sakit, kena hujan dikit sakit. Nah, jadi muncullah dalam jiwamu mak, aku pengen lagi menyusui. Gimana itu? Nah, itu namanya relaksasi. Jadi ingin laktasi kembali. Boleh mak? Ya boleh. Kalau mama pribadi seneng, happy, punya niat buat relaksasi aja, itu patut diapresiasi. Hebat, bagus ya. Tapi it's not easy guys. Jadi nggak gampang juga. Bukan berarti niat aja udah cukup ya. Jadi niat juga harus dibarengi sama usaha. Niat aja itu udah bagus, tinggal usahanya ya. Nah, Mama mau kasih tahu ini sebenarnya yang udah sering Mama kasih tahu terus nggak bosen-bosen ya, walaupun pertanyaannya itu aja, nanyanya itu juga, padahal di YouTube Mama itu juga yang Mama sampaikan. Tapi ya udahlah, manusiawi ya. Jadi mak guys, kalau mau asimu ada lagi, muncul lagi, banyak lagi syaratnya. Yang pertama, kau baliklah menyusui. Nah, ada atau enggak ada asimu, tempelkan mulut bayimu ke puting payudaramu mak guys. Tempel. Nanti dia akan ngisep pelan-pelan. Kalau dia sudah mulai ngisep, si puting payudaramu itu akan kasih pesan ke otak. Hei otak, ini ternyata udah ada loh yang minta ASI lagi. Kayak mana ini, bos? Nah, misalnya gitu ya. Terus si otak akan bilang, tunggu tuh, sabar. Nanti aku suruh, bentar ya mak guys. Nanti aku suruh nih seluruh tubuhmu nih, si prolaktin akan kerja lagi nih, si oksitosin nih bakal kerja lagi nih. Jadi otak memerintahkan hormon-hormon yang memproduksi ASI, hormon yang menyalurkan ASI untuk kerja. Nah, karena udah ada permintaan. Tapi apakah langsung banyak? Ya enggak, semuanya ada prosesnya mak guys. Ada proses, kita harus sabar. Mak, bayiku nggak mau lah mak kalau disusui. Ditempelin puting aja dia menjerit. Dia nengok puting itu kayak nengok setan. Ada itu ya, pada saat nengok puting rasanya dia meraung-raung, jadi menggelora gitu ya. Istilah kerennya meronta dia. Ada mak ya, ada yang seperti itu karena barangkali dia punya kesan yang buruk ya terhadap proses menyusui, barangkali karena posisinya yang belum benar ya. Nah, kita belok dulu ya guys, kita belok dulu. Ini mama harus pegang-pegang nih supaya nggak linglung nih kameranya. Nah, jadi kalau misalnya kau nggak bisa menyusui langsung mak, coba pompa asimu.
Mak Nande nggak ada yang keluar, Mak Nande, ya nggak apa-apa ya. Kalaupun nggak ada yang keluar, semakin sering nanti kau pompa, makin banyak yang keluar. Jadi pesannya juga sama seperti pada saat puting payudara ada di mulut bayi. Dia akan kasih laporan, bos, laporan ke otak nih ya, bos. Ternyata udah ada loh bos yang minta lagi nih bos. Tapi bukan mulutnya si bayi bos. Ini kayaknya ada suatu alat nih yang maksa supaya si ASI keluar. Gimana nih bos? Oke, suruh si prolaktin sama si oksitosin menghadap ya, biar nanti dia kerja nih, kerja. Nah gitu dia. Jadi kalau mau relaksasi kembali, dua proses itu mau tak mau, suka nggak suka, wajib. Nah, mak udah nggak mau lagi menyusui, ya kita harus sabar, harus telaten. Caranya bujuk bayimu, Ma. Memang dari awal bayinya udah nggak mau lihat payudara ya, tapi ya kalau kita komunikasikan ke bayi kita obrolin, ya kan, bayimu itu mengerti, bayimu itu paham apa yang diharapkan si emaknya. Tapi teknik komunikasi kita juga harus yang benar. Namanya kita minta tolong ya. Nggak apa-apa kalau kita bilang, tolonglah anakku sayang, bantu mama. Jangan kita marah-marah. Ini bisa nggak? Kok bodoh kali? Kok nggak bisa? Kok lama kali? Kok anak sebelah bisa? Kok kau nggak bisa, nak? Anakmu itu kecil hati, guys. Dia merasa dipojokkan. Dia merasa, mamaku ini kok nggak mengerti bahwasanya aku juga berusaha gitu loh. Aku berusaha, tapi ya aku juga butuh proses. Nah itu dia. Kemudian apalagi mak yang bisa aku lakukan? Mama bisa pijet laktasi. Tetapi pijat laktasi itu tidak membuat asimu jadi banyak. Dia hanya membuka jalan. Ibarat kita ini sekarang sedang PPKM level 4 ya, dan kabarnya diperpanjang ya. Jadi PPKM itu kan banyak jalan-jalan yang ditutup, yang biasanya bisa kita lewati tapi ternyata ditutup. Nah, jadi si oksitosin ini kerjanya dia buka jalan-jalan yang ketutup supaya ada yang lewat. Nah, kalau misalnya asinya banyak, waktu dibuka jalan-jalan yang ketutup, asinya itu akan ngalirnya jadi banyak. Tapi kau buka pun jalan yang ketutup, kalau yang lewat pun gak ada, apa gunanya guys? Nah, jadi pijat laktasi fungsinya untuk membuka jalan-jalanmu yang ketutup, jalan-jalan si asinya ya yang mau keluar. Nah, cara supaya asimu jadi banyak, yang mama bilang tadi, yang 2 tadi, selalulah menyusui tanpa terjadwal. Dan yang kedua, lewat guys. Ini nggak tahu mama Nandi nih bawa mobil pun macam siput. Nah gitu ya. Nah itulah dia mak. Jadi mak, ternyata bayiku nggak mau ngenyot ASI. Oke, karena bayi sudah diberikan botol susu, jadi bayi sebenarnya bukan hanya bingung puting. Bingung puting itu dia lihat puting kayaknya bingung, bukan. Dia udah terlanjur keenakan. Ngapain aku capek-capek ngenyot payudara emakku kalau ada yang gampang? Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah? Iya kan? Itu prinsip kita ya. Tapi kalau prinsip yang lain lagi, kalau ada yang susah, ngapain dipermudah? Nah, itu yang terjadi. Jadi aku udah enak dengan botol susu yang bolongannya itu dibesarin aja, asinya susunya itu udah ngalir, nggak perlu capek. Karena kalau dia ngenyot, kalau prinsip menyusui itu dia ambil dengan lidah areola bagian bawah, dia jepit dari atas, ya.
dan 40 otot wajah itu semuanya bekerja guys, semuanya bekerja. Apa yang terjadi? Capek nih, pipinya capek. Coba dipraktekin deh mak. Capek kan? Capek guys. Nah bayi juga gitu, dia udah ketemu yang enak ngapain yang sulit. Nah kalau kita mau kembalikan dia kembalikan dia dengan proses menyusuinya, it's not easy, nggak gampang. Tetapi apakah bisa berubah? Bisa. Nah caranya gini, jadi kita juga harus ngakalin si bayi-bayi kita ya. Caranya ada namanya alat SNS ya. Dia itu alatnya, atau kalau kita lebih gampang dia pakai selang NGT ya, selang kalau misalnya selang di rumah sakit yang untuk dimasukin ke hidung gitu. Jadi selangnya nggak terlalu besar. Nah selang itu kita letakkan susu, kita letakkan sudah ASI perah kita di dalam satu bungkusan, diletakin lebih tinggi dan dibuat selangnya itu di sebelah puting ya. Jadi bayi disuruh mengisap. Nah prinsipnya mulut bayi akan nempel di puting. Nah jadi kalaupun dia sudah menghisap, itu kan susunya juga bakal keluar terus dari cairan ASI perah yang memang letaknya lebih tinggi ya. Jadi seolah-olah si bayi ngisep ASInya ada keluar dari payudara, padahal enggak. ASInya keluarnya dari botol ataupun dari tempat yang memang udah disediain di atas. Nah itu juga bisa. Jadi makin sering dia akan ngisep, ini tujuannya makin sering bayi akan ngisep, maka produksi ASI di payudaramu itu pun juga makin banyak guys. Nah kayaknya itu aja ya mama rasa. Oh satu lagi, semangatmu itu harus tinggi, harus tegaan. Jangan nanti bayimu nangis ngeraung-ngeraung terus habis itu patah semangat. Ya udah deh, nggak sanggup, nggak tega lihat bayi nangis. Terus atau suamimu udah susu formula juga nggak apa-apa. Nah gitu. Atau kalau suami udah kita pegang ya, mertua udah nak jangan lagi nak, udah minum susu aja, langsung keteng buat susu kasih ke bayimu, goodbye ambiar. Gitu aja ya mak guys, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih terus menonton